Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kami telah menjelaskan tentang tauhid dan juga maknanya. Kami telah menjelaskan makna la ilaha illallah. Kemudian kami telah menjelaskan keutamaan tauhid, bahwasanya orang yang bertauhid maka dia akan masuk ke dalam surga apabila dia mati masih dalam dengan tauhidnya. Kemudian telah dijelaskan pula tentang kewajiban untuk takut kepada syirik dan seterusnya. Maka untuk lebih memperjelas pembahasan tentang tauhid, maka kita bisa menjelaskan beberapa contoh yang diberikan oleh penulis kitab tauhid, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi, di antaranya pada bab yang berikut ini, yaitu tentang memakai gelang dan sejenisnya dalam rangka untuk menangkal bahaya, itu adalah perbuatan syirik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kami sebutkan bahwasanya syirik itu adalah menyembah kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara definisi syirik adalah apabila seseorang meyakini ada sesuatu berupa kekuatan yang selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Di antaranya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang memakai gelang-gelang atau kalung-kalung tertentu yang mereka yakini gelang atau kalung tersebut dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bagi dirinya. Ada seorang teman kami dulu di Yogyakarta, di mana dia di suatu hari datang kepada kami dan teman-teman kami dan mengadukan bahwasanya selama ini sebenarnya dia sedang memakai jimat, yang itu sebuah gelang yang ada di tangannya. Dia katakan, dulu ketika kecil gelang ini dibuatkan oleh neneknya. Gelang ini diyakini dapat menolak mudarat dari dirinya dan dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya. Mungkin kalau dia ingin tertabrak, maka gelang ini yang menyelamatkannya. Kalau dia hampir terjatuh, gelang ini yang dapat menyelamatkannya, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemudian dia telah tidak memahami makna tauhid, lalu kemudian dia berkeinginan untuk melepaskan gelang tersebut dari dirinya. Setelah diruqyah, kemudian gelang tersebut digunting dalam keadaan dia merasa kesakitan, lalu sejak saat itu hilanglah efek dari gelang-gelang tersebut. Apa katanya? Dulu ketika saya memakai gelang ini, senantiasa saya melihat jin-jin. Kadang ketika saya nulis di kos, sedang mengetik di komputer, lewat di depan saya nenek-nenek, lewat di belakang saya kakek-kakek, dalam keadaan kakinya hilang, dalam keadaan kepalanya hilang, dan seterusnya saya senantiasa melihat makhluk-makhluk halus yang seperti ini. Tapi sejak digunting, sejak dihilangkan gelang tersebut, justru saya merasa seperti manusia biasa. Saya tidak lagi melihat makhluk-makhluk halus tersebut, dan tidak ada lagi yang mengganggu saya. Maka yang seperti ini adalah contoh nyata. Maka wajarlah kalau kemudian Syekh Muhammad Tamimi memberikan satu bab di sini dalam kitab beliau, kitab Tauhid, bahwasanya memakai gelang dan sejenisnya dalam rangka menangkal bahaya itu sebenarnya adalah perbuatan syirik. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Kemudian beliau bertanya, "Ma hadhihi?" Gelang apa ini? Atau untuk apa gelang ini? Dia katakan, ini adalah gelang untuk menangkal penyakit. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inzi'ha, fa innaha la taziduka illa wahanan, fa innaka law mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Rasulullah SAW mengatakan, lepaskan gelang itu, karena sesungguhnya dia tidak akan menambah sesuatu apapun untuk dirimu kecuali sebenarnya kelemahan saja. Dan dia tidak akan mendatangkan manfaat dan juga tidak menolak mudarat untuk dirimu. Dan jika kamu mati masih dalam keadaan memakai gelang ini dan gelang ini masih ada pada tubuhmu, maka niscaya kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu
Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan tamimah atau kalung yang dia yakini sebagai penangkal atau pengusir penyakit, maka Allah tidak akan mengabulkan harapannya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah atau sejenis benda yang digantungkan dan diyakini dapat menghilangkan penyakit, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa menggantungkan ajimat atau penangkal-penangkal bahaya yang diyakini sebagai penangkal bahaya atau yang disebut dengan tamimah, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini adalah syirik. Apa itu? Menggunakan tamimah atau menggunakan benda-benda tertentu yang dikalungkan di dalam tubuh, digantungkan di leher atau dilingkarkan di lengan, di jari dan seterusnya dalam rangka untuk menangkal bahaya. Karena sesungguhnya bahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menangkalnya. Dan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkannya. Adapun benda-benda yang seperti itu, dia tidaklah diperbolehkan untuk diyakini mereka dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Maka barang siapa menggunakan tamimah lalu kemudian meyakini bahwasanya dia adalah penyebab dari hilangnya mudarat atau dia adalah yang mendatangkan manfaat, maka seseorang yang menggunakan yang seperti ini telah dikatakan berbuat syirik. Dari sini ada banyak pelajaran penting, bahwasanya yang pertama, dilarang keras untuk memakai gelang atau benang atau yang sejenisnya yang digantungkan untuk tujuan-tujuan yang telah kami sebutkan, yaitu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Kemudian Nabi SAW yang melarang yang seperti ini. Bahkan beliau katakan orang yang mati dalam keadaan masih berbuat yang seperti ini, yaitu menggunakan benda-benda yang digantungkan atau dirinya bergantung kepada benda tersebut untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kemudian gelang dan benang itu tidak akan bermanfaat untuk menangkal atau mengusir penyakit. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dia tidak akan menambah sesuatu apapun kecuali hanyalah kelemahan bagi orang-orang yang memakainya. Kemudian diwajibkan untuk mengingkari orang-orang yang berbuat seperti ini. Diwajibkan bagi kita untuk kemudian melarang orang lain menggunakan jimat-jimat yang seperti ini. Penjelasan bagi orang-orang yang menggantungkan sesuatu dengan tujuan di atas. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut selalu ketergantungan kepada benda tersebut. Diwajibkan bagi dia atau diwajibkan bagi orang-orang yang telah menggunakannya untuk berusaha melepaskan diri dari benda-benda tersebut. Kalau dulu dikatakan teman kami ada yang menggunakannya dalam bentuk gelang, dan ketika hendak digunting, baru gunting masuk ke dalam lingkaran lengan, lalu kemudian orangnya sudah merasa kesakitan, ini adalah bentuk dari ikhtiar atau usaha untuk bisa melepaskan diri dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian di sini juga mengandung pelajaran bahwasanya orang yang menggantungkan dirinya kepada jimat, maka sesungguhnya mereka telah jatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan. Dan orang yang mati dalam keadaan memakai jimat, memakai gelang atau benang atau kalung, yang dimana hatinya selalu bergantung pada benda-benda tersebut, di mana mereka meyakini bahwasanya benda tersebutlah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat, maka ketika mereka mati masih dalam keadaan seperti ini, sesungguhnya mereka mati dalam keadaan syirik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa mereka, dan dipastikan bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka. Kemudian di antara penjelasan yang lain atau manfaat yang bisa kita ambil dari penjelasan bab ini adalah bahwasanya mengikatkan benang dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau memakai sebuah gelang atau kalung atau jimat tertentu dalam rangka menghilangkan penyakit, ini juga merupakan kesyirikan. Yang terakhir, penulis di sini mengatakan bahwasanya diperbolehkan untuk mendoakan orang-orang yang memakai jimat, sebagaimana doa Rasulullah SAW bagi orang yang menggantungkan tamimah atau jimat, semoga Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya dikarenakan menggunakan benda-benda seperti itu. Ini yang dapat kami sampaikan pada bab ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.